Halo, kembali lagi dengan saya, Faisal, sales consultant dari Mazda Sunter. Kali ini di samping saya ada unit CX-3 yang tipe Sport. Ini warna polymetal grey, salah satu warna premium colornya Mazda. Warna premium colornya Mazda ini yang warna polymetal grey ini bisa dibilang cukup unik warnanya. Karena kalau kita lihat di siang hari dia lebih condong terlihat warna birunya. Tetapi ketika di malam hari itu lebih ke warna abu-abunya. Jadi seperti apa unitnya? Ini dia New Mazda CX-3 tipe Sport. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan buat kalian yang mau tahu program soal Mazda dan mau coba test drive, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, ini dia Mazda CX-3 yang tipe Sport nih. Kenapa mobil ini tuh bisa dibilang saat ini lagi banyak dicari nih? Karena pertama dari segi harganya, harga CX-3 ini sekarang paling affordable dan paling value for money di kelasnya. Untuk saat ini, CX-3 tipe Sport ini harganya di 399.900 di luar warna premium color. Untuk warna polymetal grey ini ada penambahan 4 juta karena dia termasuk warna premium color. Dan kalau kalian lihat di tampilan Mazda CX-3 ini sangat-sangat mengesankan gitu untuk di bagian depannya. Yang pertama, kalau kalian lihat di bagian di signature wings-nya, signature wings ini salah satu dari karakternya Mazda. Signature wings ini membuat mobilnya itu lebih elegan, terlihat lebih dinamis, jadi terlihat lebih sedikit lebar untuk mobilnya, jadi terlihat lebih gagah. Dan untuk fiturnya, untuk di bagian depan, kalau kita lihat di bagian emblem Mazda di sini sudah ditutupi oleh mica, yang berarti Mazda CX-3 yang tipe Sport sudah memiliki fitur Master Radar Cruise Control, jadi bisa membaca situasi di jalan dan situasi ketika ada mobil yang ada di depannya. Jadi speednya bisa diatur secara otomatis. Oke, untuk tampilannya kalau kita lihat di bagian bawah sedikit, untuk bumpernya dia warna hitam glossy, jadi menambah kesan elegannya nih di bagian eksterior bagian depannya. Untuk di bagian sininya ada fog lamp ya, ada fog lampnya, dan di bagian atasnya di sini ada lampu seinnya. Dan untuk lampunya, headlampnya dia sudah yang pasti sudah LED dan ada mode autonya. Jadi mempermudah kita saat menggunakan mobil ini. Di sini ada sedikit ornamen warna chrome nih, membuat kesan benar-benar elegan nih mobil CX-3 tipe Sport ini. Oke, itu dia tampilan depannya. Sekarang kita beralih ke bagian sampingnya. Yap, oke, ini dia tampilan dari samping di Mazda CX-3 yang tipe Sport. Dia pasti sudah memiliki keyless entry juga. Ini tombol keyless entry-nya, jadi ketika kita mau masuk tinggal tekan aja. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan fitur walkway juga, jadi ketika kita ingin melock mobilnya, kita tinggal aja. Jadi dia akan terlock secara otomatis. Dan untuk spionnya dia sewarna body, dan yang pasti sudah memiliki fitur blind spot monitoring system. Jadi mobil ini bisa ngebaca situasi di jalan ketika ada kendaraan lain yang ingin mendahului. Jadi kita rasa dijaga secara 360 derajat nih, jadi enak banget. Dan kita beralih ke bagian bawah sedikit. Untuk di bagian claddingnya, dia sekarang warna hitam glossy dan ada sedikit ornamen warna chrome-nya di bagian sampingnya. Jadi kesan sporty dan mewahnya itu cukup masuk di bagian sampingnya. Dan dipertebal lagi di area velgnya. Velg dengan ukuran ring 17 dan warna two-tone. Jadi benar-benar eye-catching sekali nih untuk warna-warnanya. Apalagi dengan warna polymetal grey yang bisa dibilang sangat-sangat unik nih warnanya. Dan lekukannya itu jauh lebih tegas dibandingkan warna-warna normal lainnya. Jadi lekukannya dia lebih tegas, gradasi-gradasinya itu lebih keren gitu untuk bagian warnanya. Dan itu dia tampilan dari samping New Mazda CX-3 tipe Sport ini. Kita sekarang beralih ke bagian belakangnya. Oke, ini dia tampilan belakangnya nih. Kita lihat di bagian bawah. Ini di bagian bawah, warna bumpernya dia warna hitam glossy dan sudah ada sensor parkir 4 titik di bagian belakang. Dan yang buat kita salfok nih sama CX-3 tipe Sport ini
Dia sudah memiliki dua muffler. Ini bisa dibilang yang jarang juga ditemukan di medium SUV ini. Dia ada dua muffler yang itu aktif, dan untuk di sini kita lihat dia ada kamera mundurnya, dan di bagian kiri dia ada emblem CX-3-nya, dan untuk lampunya dia model bulat ya. Oke, ini untuk cara buka bagasinya kita tinggal tekan aja. Untuk luas bagasinya bisa dibilang cukup untuk kalian bawa menggunakan mobil ini sehari-hari. Jadi ini sudah cukup sekali. Oke, ini dia tampilan belakangnya. Sekarang kita beralih ke bagian interiornya. Yap, oke, ini kita sedang ada di dalam interior dari Mazda CX-3 yang tipe sport. Meskipun bisa dibilang ini SUV entry level, tapi kualitas dari interior Mazda itu tetap dipertahankan. Jadi dari material-materialnya dia tetap berkelas. Dan kalau kita lihat di bagian dashboard sininya dia materialnya suede, dan untuk kisi AC-nya dia ada sedikit melingkar di sini warna merah, menambah kesan sporty di bagian interiornya. Dan untuk di dashboardnya juga ada sedikit stitching yang membuat lebih elegan untuk di interiornya. Dan sampai berlanjut di bagian door trimnya juga dia ada sedikit material suede-nya juga, dan ada stitching warna putihnya juga di sini. Dan untuk yang sekarang tipe sport, material joknya dia sudah full leather untuk yang tipe sport. Jadi kualitasnya memang benar-benar dijaga oleh Mazda. Salah satu yang dijual oleh Mazda itu selain dari fiturnya, dia menjual dari segi driving experience sampai di kualitas unitnya itu sendiri. Jadi kalau kalian yang belum tahu Mazda, mending coba lihat langsung unitnya dan cobain sendiri. Seperti apa sih kualitas dari Mazda itu, driving experience-nya itu seperti apa. Jadi di interior ini juga Mazda memiliki filosofinya juga nih. Jadi di interior dia punya filosofi yang namanya human centricity. Jadi semua aspek yang ada di mobil ini terfokus ke penggunanya. Jadi contohnya di CX-3 Sport ini dia sudah memiliki head-up display yang dapat pop-up, yang akan mempop up ketika mesin hidup. Itu akan ada informasi-informasi seperti speed kita dan fitur apa aja yang sedang aktif. Itu akan tampil di area head-up display-nya. Jadi kita akan tetap fokus melihat ke arah perjalanan. Karena menurut Mazda, fokus adalah salah satu faktor penting saat kita dalam berkendara. Jadi kenapa Mazda ini masih mempertahankan tombol-tombol fisik yang ada di mobilnya. Jadi contoh untuk pengaturan AC dia model putar seperti ini. Dan benar-benar sangat mudah untuk dijangkau. Jadi kita pengoperasian itu sangat mudah. Karena memang Mazda masih mempertahankan semua yang ada di sini untuk kita tetap fokus berada di perjalanan. Dan di sini kita ada Mazda Connect. Jadi ketika kita mau mengoperasikan center display yang ada di depan sini, kita menggunakan konsol yang ada di bawah sini. Jadi untuk konsol sini kita tinggal putar, ada shortcut-nya juga seperti home, entertainment, dan navigasi juga. Ini kita bisa dibilang cukup dipermudah untuk pengoperasian center display yang ada di depan kita. Jadi ketika kita di perjalanan, kita untuk men-setting semua yang ada di center display sini, kita tinggal menggunakan feeling aja. Jadi sangat-sangat dipermudah. Gitu. Dan bukan itu aja, untuk fitur-fitur seperti wireless charging juga sudah tersedia di sini. Dan connectivity seperti Apple CarPlay dan Android Auto juga sudah tersedia juga. Jadi sangat dipermudah nih buat kalian yang benar-benar mobil ini dipakai untuk mobilitas sehari-hari kalian. Jadi untuk pengecasan dipermudah, untuk pengoperasian Apple CarPlay dan Android Auto juga sudah ada. Jadi udah enak banget nih. Dan untuk sekarang di spion di bagian interior dia sudah auto dimming. Jadi ketika ada yang menyalakan di area belakang, itu akan diredup di spion depannya. Jadi kita tetap nyaman saat berkendara di malam hari. Untuk sistem keselamatannya juga sudah lengkap. Jadi dia sudah ada Smart City Brake Support atau pengereman otomatis, dan pembacaan marka jalan juga sudah tersedia di mobil ini. Master Radar Cruise Control kita bisa setting di area sebelah kanan setir. Untuk yang di area sebelah kiri setir itu untuk entertainment atau untuk volume. Dan untuk lampu yang sudah saya informasikan di awal tadi, dia sudah ada mode autonya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi nih untuk memindahkan
tuas lampunya lagi. Jadi memang dipermudah atau dipersimpel kalau kita menggunakan Mazda CX-3. Dan untuk sunroofnya dia juga sudah tersedia. Dan untuk pengoperasian sunroofnya itu secara elektrik. Jadi benar-benar dipermudah. Oke, buat kalian yang mau coba test drive atau yang mau tahu program-program soal Mazda, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Saya Faisal, sampai jumpa di video berikutnya.